Salam jumpa, sobat bocor. Apa kabar kalian semua? Semoga di tengah pandemi ini, sobat bocor diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Yang Kuasa. Sobat bocor, episode kali ini saya hanya ingin mencatat atau mengarsipkan pengalaman saya untuk anak cucu saya dalam dunia yang sangat saya senangi, yaitu sepak bola. Sobat bocor, episode kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya sewaktu menjadi manajer tim Prapon dan Porwil ke-10 Sumatera di Bengkulu tahun 2019 yang lalu. Sobat bocor, kecintaan saya terhadap sepak bola memang tidak bisa saya ukur. Walaupun saya tidak punya prestasi bagus waktu jadi pemain, saya hanya main sampai ke tingkat amatir saja, belum pernah memperkuat tim-tim besar. Tapi cinta saya pada sepak bola, sakit pun saya masih main bola, walaupun saya tidak mendapatkan apa-apa. Tapi itulah cinta. Sobat bocor, bahkan menjelang usia 50 pun saya masih bermain bola dan bergabung bersama Bengkulu All Star Football Club, yang di sana berkumpul semua mantan-mantan pemain dan orang-orang yang masih mau bermain bola di usia senja. Sobat bocor, pengalaman saya mengelola tim sepak bola berawal di akhir tahun sekitar tahun 97. Pada saat itu saya sudah merasa saya tidak mungkin lagi menjadi pemain berprestasi. Setelah itu saya memegang tim divisi utama PS Bengkulu, PS Buana Samudra. Di sini saya memperoleh prestasi juga karena tim ini bisa berada di papan atas, beberapa kali jadi runner up dan sempat jadi juara. Kemudian sekitar tahun 2008 saya pindah ke Putri Hijau. Saya membangun tim bola di Putri Hijau, menjadi tim yang sangat disegani di Bengkulu Utara sampai ke Muko-Muko. Dan di situ saya sempat bekerja sama dengan sahabat saya bermain bola, yang akhirnya saya tunjuk jadi pelatih Prapon dan Porwil, Muswar Bakhtari. Sobat bocor, ihwal awal saya memegang tim adalah di sekitar awal tahun 2019. Saya dipanggil oleh Ketua Asprop yang kebetulan direktur utama saya. Beliau meminta saya memegang tim dan beliau menyampaikan bahwa dana sangat minim untuk ukuran sebuah tim berlaga dalam sebuah turnamen besar. Malam itu saya berpikir bagaimana saya bisa membawa tim ini survive dan bisa menggapai impian semua masyarakat Bengkulu, lolos ke PON yang sudah 32 tahun Bengkulu tidak bicara di level nasional. Sobat bocor, setelah itu saya berpikir dan saya menemui dua orang. Yang pertama, Ahmad Bazola atau yang saya panggil Bang Zola, orang yang sangat saya kagumi dalam mengurus sepak bola, karena beliau selama ini saya anggap basah dan berdarah-darah dalam mengurus sepak bola, dan saya ingin bekerja sama dengan dia. Karena pengalaman beliau, saya akhirnya minta beliau menjadi project officer tim Prapon maupun Porwil ke-10 ini.
Alhamdulillah akhirnya beliau mau dan mendukung saya penuh untuk menjalankan apa yang telah dimanatkan oleh Asosiasi Sepak Bola Provinsi Bengkulu. Selanjutnya saya merekrut saudara Didi Junaidi yang juga sekretaris PS Benteng atau PS Bengkulu Tengah yang prestasinya bagus di Liga Nusantara. Setelah berhasil membangun manajemen PS, Prapon, dan Porwil, kami mulai menyeleksi pelatih. Setelah saya minta Bang Zola menyampaikan keadaan keuangan sebenarnya dengan para pelatih yang kami panggil dan semuanya tidak menyanggupi. Dan akhirnya saya kembali ke konsep awal, memanggil sahabat-sahabat saya, bukan untuk saya pekerjakan, tapi untuk membantu saya membangun sepak bola yang sangat saya cintai. Tahap awal saya berbicara dengan teman saya, sahabat saya, Muswar Bakhtari. Dia adalah pelatih yang saya anggap berpengalaman dan punya visi ke depan. Serta selama jadi pemain, dia sempat berada di level atas. Dia sempat bermain di Petro Putra, Petro Kimia, dan Persigres sebelum kembali ke PS Bengkulu. Karena kami sahabat, tidak kesulitan untuk saya. Dan dia juga tahu kondisi sebenarnya, persiapan sebenarnya dari soal biaya. Dan dia juga tahu bagaimana kami bersahabat selama ini. Alhamdulillah dia mau membantu dan menjadi pelatih kepala tim Prapon dan Porwil ke-10 di Bengkulu. Jujurnya, di pemikiran saya, tim ini butuh orang-orang berpengalaman dan butuh orang-orang yang mau berkorban, apalagi untuk sebuah perjuangan, dan membantu sahabatnya seperti saya yang sangat minim pengalaman untuk menggapai apa yang diimpi-impikan dan dicita-citakan oleh seluruh insan sepak bola seprovinsi Bengkulu. Selanjutnya saya membujuk John Teddy, pemain syarat pengalaman, pernah memperkuat PSB Padang, Semen Padang, dan Persija tim sebelum kembali ke PS Bengkulu untuk menjadi asisten pelatih dari head coach Muswar Bakhtari. Selain saya butuh pengalaman dia sebagai pemain, juga saat ini John Teddy masih tercatat sebagai wasit nasional di PSSI. Selanjutnya saya mencari pelatih kiper yang menurut saya saat ini cuma ada dengan Ahmad Dakatoni, mantan kiper Putra Samarinda dan juga PS Bengkulu. Sempat dipanggil ikut pelatnas tim Primavera. Selanjutnya saya mengajak saudara Amril Jafar yang memiliki sertifikat pelatih fisik untuk menangani fisik pemain yang akan kami seleksi. Terakhir, saya butuh pembantu umum untuk membantu persiapan latihan dan segala macam. Saya ajak Fahmi Khattab, pembantu umum di PS Benteng, untuk ikut membantu tim Prapon dan Porwil. Selanjutnya kami mulai bekerja, membuat pengumuman di koran dan media massa untuk memanggil semua pemuda-pemuda Bengkulu yang bisa bermain bola untuk ikut seleksi. Nyaris 200 pemuda pemain bola yang mulai dari Kabupaten Muko-Muko sampai Bintuhan hadir di lapangan untuk ikut seleksi. Kalau mereka ingat, saya mengucapkan pada saat terakhir seleksi, bila mau uang, kalian jangan ikut seleksi, tapi bila ingin berjuang untuk nama baik Provinsi Bengkulu, silakan kalian ikut seleksi. Dan seleksi kami menetapkan sejumlah pemain inti dan mulai melakukan TC. Dan alhamdulillah kami dibantu oleh pengurus PS Buana Samudra untuk lapangan dan Lanal untuk lapangan di Lanal.
segala sesuatu dan mendekati hari H, saatnya kami berjuang. Dan alhamdulillah, sebuah kebanggaan, tim ini mampu tampil konsisten dan banyak menciptakan gol untuk sebuah turnamen besar. Dan alhamdulillah tim kami cuma kebobolan 2 kali, 1 lawan Sumbar dan 1 di final yang akhirnya kami kalah dan mendapatkan medali perak. Dan alhamdulillah 32 tahun kami lolos ke PON. Dan sejujurnya setelah selesai tugas, saya mengabaikan apapun yang terjadi karena saya mendengar isu tim ini tidak bisa diberangkatkan PON. Tapi itu saya abaikan karena memang tugas saya telah selesai. Dan sejujurnya gairah sepak bola Bengkulu telah nyaris kembali seperti era tahun 80-an, di mana jayanya PS Bengkulu di divisi utama PSSI. Apakah api ini akan kita padamkan? Sekali lagi, saya berserah kepada semua insan bola, termasuk pelindung insan bola, pemerintah. Gelora ini hanya bisa disaksikan pada tahun 80-an, dan pada saat kami berhasil, api itu hidup kembali. Sebenarnya disitulah cita-cita saya terhadap sepak bola. Saya abaikan penolakan dari sepak bola sendiri terhadap cinta saya, karena tugas saya mencintai, bukan berharap lebih. Selanjutnya itulah yang saya sampaikan kepada Coach Buswar, karena kita pencinta bola, bukan yang lain. Dan sepertinya kita diturunkan untuk berjuang di sepak bola, bukan untuk senang, apalagi untuk gaya. Tapi akhirnya kita harus menyerah dengan keadaan. Saya sampaikan kepada Coach Buswar, momen ini adalah momen untuk kita bercerita dengan anak cucu kita bahwa dulu kakeknya adalah seorang petarung yang dengan semua keterbatasan mampu menggapai cita-cita. Dan selanjutnya mungkin era yang lain melanjutkannya, karena memang Tuhan telah menunjuk kita hanya untuk sampai di sini. Dan percayalah, setiap hari, setiap pagi, bahkan setiap saat, itu adalah sebuah kesempatan untuk kita berbuat. Kita sudah sering berbuat, Coach. Soal hasil, biarlah Tuhan yang menentukan. Oke, terima kasih kepada semua sobat bocor yang telah menyaksikan konten ini. Sekali lagi, konten ini saya buat untuk kenang-kenangan anak cucu saya, karena jejak digital susah untuk dihapus. Dan mereka harus tahu bahwa dulu kakeknya pernah bertarung di level nasional dan pernah membawa Bengkulu ke level nasional setelah munculkan nama Bengkulu di susunan tim sepak bola PON 2020 di Papua yang harusnya dilaksanakan. Oke sahabat bocor, terima kasih. Salah.